Alhamdulillah ibu dapat orderan banyak. Alhamdulillah, Bu. Nih, uangnya. Ini sebagian uangnya buat uang kuliah kamu. Yang sebagian lagi buat ibu beli bahan-bahan kue. Makasih banyak ya, Bu ya. Maafin Laras. Gara-gara Laras, Ibu harus selalu mikirin biaya kuliahnya Laras. Nggak apa-apa sayang. Kan memang ini semuanya buat kamu. Buat masa depan kamu. Apalagi kamu juga rajin kan bantuin ibu. Nah, ini aku nanti simpan segini ya. Jadi... masa depan apa? Masa now, bukan masa depan. Pak balikin loh. Itu buat biaya kuliahnya Laras. Biaya kuliah apaan? Belagu kamu itu. Buat makan sehari-hari aja susah. Tapi itu buat kuliah, Pak. Berisik, Kak! Kalau kalian pengen duit, bikin kue yang banyak, jualan. Jual yang banyak, ntar juga dapat duit lagi. Ini buat Bapak. Udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Allah pasti ganti rezeki yang lebih banyak buat kita. Yang penting kita ikhlas ya, Bu ya. Tuh, lihat Pak Herman kelakuannya. Makin lama makin jadi ya. Udah tua kelakuannya bukan makin bener, malah makin keblinger. Iya, Astagfirullahaladzim, kelakuan Bapak. Laras. Iya, Bu, mau beli kue ya? Masih anget, Bu. Siapa juga yang mau beli kue kamu? Saya cuma mau bilangin, bapak kamu makin tua makin gak bener. Iya, kita ini peduli sama kamu. Kita kasihan sama kamu. Iya, Bu, makasih ya. Insya Allah nanti Laras bakal kasih tahu Bapak. Terima kasih ya, Bu. Ya Allah, ternyata uang kuliah Laras dipakai buat nyawer. Halo, Bos. Waduh, si Bos. Ngomong-ngomong itu perut makin bengkak aja, Bos. Man, yang namanya bos, ya itu mesti gendut. Kalau kempes gembos namanya. Bisa aja. Coba cut. Ini, Bos. Kok cuma segini? Lu kan kerja seharian, Man. Gue tahu. Pasti lu tilep sebagiannya. Oh, enggak, Bos. Mana berani saya nilep duit setoran. Bos, hari ini tuh yang namanya angkot saya sepi, Bos. Alasan aja lu. Buktinya, no, yang lain. Setorannya banyak. Nah lo, masa cuma segini? Bos, beneran emang cuma segitu. Rezeki itu kan naik turun. Kadang naik, kadang di atas, kadang turun. Berisik lo. Udah pergi sana. Ngapain lu situ? Pergi. Belum pergi juga. Iya, Bos, iya, Bos. Itu tadi duit di laci banyak bener itu. Merah-merah semua lagi. Tadi kalau gua ambil, gua bisa kayak Raya. Gua bisa nyawer lagi. Gua ambil aja dah. Arman, lu maling duit gue ya? Enggak, Bos. Bos, enggak. Lu udah ketahuan, masih nggak ngaku juga? Enggak ada. Enggak ada, Bos. Bos, tadi mau minjem koran, Bos. Ini apa? Ini duit gue, Man. Mulai hari ini, lu nggak usah narik angkot gue lagi. Bos. Pergi lu sekarang. Bos, saya nggak bakal ngulangi lagi, bener, Bos. Itu tadi hilaf. Bos, tapi jangan pecat saya, Bos, ya. Enggak. Gue kagak mau punya anak gue kayak lu. Pergi lu!
lo sekarang. Bos, jangan bos. Kalau saya dipecat anak istri saya makan apa bos? Kasihan bos. Gua nggak peduli. Bos, jangan. Pergi lu Nggak sekarang. mau bos, nggak mau. Pergi lo. Aduh. Pergi. Hari ini juga lu gua pecat, Man. Ya. Aduh dipecat. Ya. Menarik apaan? Pas ini. Ibu! Bu! Ada apa sih Pak teriak-teriak? Saya tuh pengen makan. Ini semua udah siapin lauk pauknya. Lauk pauk apa? Lauk pauk apa? Tempe bukan lauk pauk, Bu. Masa tiap hari makan sama tempe? Bapak pengen makan sama daging ayam? Ayam! Mau beli pakai apa Pak? Kita nggak punya uang. Saya nggak mau tahu. Mau nyolong, mau ngutang. Yang penting daging ayam bukan tempe. Kayak begitu, tempe terus, tempe. Udah. Mendingan sekarang Laras aja yang beli ayamnya ya, Pak ya. Kamu mau beli pakai apa? Udah Ibu nggak usah pikirin. Ya udah, Bapak sabar dulu ya, Pak ya. Ya udah cepetan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Neng Laras beli apa? Maaf Bu sebelumnya, bisa nggak saya nuker kue ini sama lauk ayam? Satu aja. Nggak bisa lah, Neng. Saya kan ini jualan, bukannya main tukar-tukaran. Tapi Bu, saya nggak punya uang sama sekali. Dan bapak saya lagi pengen banget makan ayam, Bu. Orang zaman sekarang hidup susah aja pengen makan enak. Neng, kalau nggak punya uang, nggak usah makan ayam lah. Belagu amat. Astagfirullah. Bu, Mas Yusuf? Ibu harusnya nggak ngomong kayak gitu dengan orang yang nggak punya uang. Ya gimana Mas, saya kan jualan. Ya nggak mau rugi lah. Ya udah, kalau gitu sekarang bungkusin dia ayam. Ya Allah Mas, harusnya Mas Yusuf nggak usah ngelakuin itu Mas. Nggak apa-apa kok Laras, aku ikhlas kok. Udah kamu terima aja ya. Tapi Laras nggak suka ngerepotin orang Mas. Laras nggak enak. Aku nggak ngerasa direpotin, justru malah aku nggak bakal berguna kalau nggak bisa bantu orang lain, apalagi bantu kamu. Ya Allah Mas, makasih banyak ya. Laras nggak tahu harus bilang apa lagi sama Mas Yusuf. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ini Pak ayamnya. Kamu itu lama banget sih beli daging ayam aja. Beli di Hongkong. Maaf Pak, tadi tuh Laras ngebujuk ke tukang warungnya supaya mau barter sama kue jualan kita. Wah, alasan aja kamu tuh. Anak sama emak sama aja. Nggak becus kalau kerja. Kalau disuruh tuh nggak becus. Ya udahlah Pak, yang penting kan sekarang ayamnya udah ada. Sekarang Bapak makan ya. Nggak nafsu, Bapak. Nggak nafsu. Pak, setidaknya hargai Laras untuk beli ayamnya. Makan. Lazim. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Mendingan sekarang ayamnya kita aja yang makan. Apalagi kan kita bisa makan menu kayak gini. Laras, maafin bapak kamu ya. Udahlah, selalu Laras maafin kok. Nah Ibu nggak usah sedih ya. Lumayan nih. Ini TV kan sudah butut. Disetel juga gambarnya bersemut. Dijual lah. Lumayan kan kalau dapat duit bisa nyawer. Nyawer lagi. Kabelnya mana? Pak, itu mau dibawa kemana? TV-nya? Mau dijual. Jual. Bapak jangan butuh duit. dilepas. Jangan. Diam lepasin. Kan harusnya kalau butuh uang itu kan kerja, bukan semua barang-barang rumah ini dijual-jualin, Pak. Diam, lepasin. Kamu itu kan nggak tahu bahwa bapak sudah dipecat dari kerjaan. Hah? Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Pak? Iya, bapak tuh sekarang udah jadi pengangguran. Kenapa nggak cerita sama saya? Saya kan istri bapak. Harusnya bapak tuh cerita. Nggak usah banyak tanya kamu. Tapi kenapa, Pak? Nggak usah banyak tanya, berisik saya bilang. Mas, diam.
Allah Tuhanku, bukakanlah pintu hati suamiku ya. Kuenya masih hangat, kuenya. Neng, sini Neng, Uminya mau beli kuenya Neng. Alhamdulillah. Umi mau kue? Masih hangat nih. Coba aku lihat ada kue apa. Wah, enak-enak banget kuenya, Masya Allah. Aku mau gemblong boleh ya? Fatimah mau onde-onde aja deh, Mbak Laras. Kalau Umi mau yang mana? Kalau Umi yang mana aja nak, semuanya. Yang penting buat anak-anak Umi pada mau. Hah? Loh, kok Neng bengong? Maaf Umi. Tadi mau yang mana, Mi? Lagi ada masalah ya Neng, coba cerita sama Umi nak. Iya Umi. Jadi sebenarnya Laras tuh udah nggak kuat sama kelakuan Bapak. Bapak tuh semakin menjadi-jadi Umi. Dia makin sering nonton dangdut. Udah gitu nyawer lagi. Masalahnya uang yang dipakai sawer itu uang kuliah Laras, Umi. Astagfirullahaladzim. Udah gitu, Bapak udah mulai jual-jual barang di rumah. Menurut Umi, Laras harus gimana ya? Neng, kalau nasihat sudah kagak mempan, doain aja nak. Kenapa? Karena doa itu yang bisa ngerubah takdir sayang. Dan doa itu juga merupakan puncak daripada ibadah. Kan Neng tahu, doa yang paling mustajabah itu adalah doanya orang tua terhadap anak atau doanya anak terhadap orang tua. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Neng mah dapat hidayah karena ada doa dari Neng. Amin. Tiap habis sholat jangan lupa dah tuh doain ayahnya Neng biar dapat hidayah ya nak ya. Iya Umi, insya Allah. Terima kasih ya Umi sarannya. Oh iya, Laras sampai lupa. Laras bungkusin ya Umi kuenya. Iya, iya. Sampai lupa saya. Ini beneran mau semuanya Umi? Semuanya nak bungkus. Alhamdulillah. Bu, Laras berangkat kuliah dulu ya? Iya sayang, berkah hari ini. Mudah-mudahan kamu berhasil jadi dokter seperti yang kamu cita-citakan ya nak. Amin. Ibu doain Laras ya? Insya Allah Ibu selalu doain kamu. Yaudah, Laras pergi ya Bu. Pak. Udah nggak usah salim-saliman segala macem lah. Laras, Bapak itu sekarang sudah berhenti kerja. Bapak pengangguran sekarang ini. Mendingan kamu nggak usah nerusin kuliah lagi. Kamu berhenti kuliah. Mendingan nyari duit sekarang itu. Ya? Ngapain nerusin kuliah segala macam? Ya Allah Pak, Laras tahu biaya kuliah itu banyak Pak. Tapi bukan berarti itu tuh buang-buang duit. Berhenti kuliah. Berhenti! Tapi Pak, Laras kan pengen jadi dokter. Kalau Laras nggak kuliah, gimana Laras mau jadi dokter? Kamu itu belagu ya? Jadi orang miskin aja sombong. Laras, denger ya? Orang yang bisa jadi dokter itu anak orang kaya. Kita ini orang miskin. Jangan ngimpi lu jadi dokter. Udah, berhenti kuliah. Kamu pergi sekarang ya? Ya sayang, hati-hati di jalan ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih bela-belain dia? Hah? Ngapain belain dia? Laras! 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 Laras, masuk! Masuk kamu! Masuk kamu! Bapak kan sudah bilang kamu berhenti kuliah. Nggak usah kuliah lagi. Kenapa dilarang sih Pak? Kuliah itu kan bukan sesuatu yang salah. Oh, pinter ngebantah kamu sekarang ya. Ngebantah kamu sekarang ya. Dengar, Bapak sumpahin kamu nggak jadi orang sukses. Masuk! Masuk nggak? Ngelawan kamu sama orang tua ya. Pak, Laras bakal buktiin sama Bapak. Kalau kelak Laras tuh bakal jadi orang sukses Pak. Sukses? Laras! Melotot banget nih anak. Laras! Pak, jangan dikejar. Pak! Laras! 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 Hei, Laras! Ayo cepet, pulang kamu! Pulang!
Alhamdulillah. Sampai juga, Laras. Mas Yusuf, makasih ya udah nganterin Laras sampai sini. Kalau nggak ada Mas Yusuf tadi, mungkin Laras udah digebukin kali sama Bapak. Iya, sama-sama Laras. Lagian, Mas Yusuf heran deh. Kok bapak kamu kasar banget sih sama kamu? Bapak tuh orangnya emang kayak gitu, Mas. Sebenarnya Laras tuh nggak dibolehin untuk kuliah. Apa? Masya Allah. Harusnya kan orang tua itu ngedukung anaknya untuk kuliah. Apalagi ini pendidikan, Laras. Iya, mungkin orang tua lain bakalan kayak gitu, Mas. Tapi Bapak tuh beda. Tapi mau gimana pun juga, dia tetap orang tua aku kok, Mas. Iya ya, calon mertua aku. Kenapa, Mas? Hah? Nggak apa-apa. Aduh, aku lapar deh. Makan dulu yuk. Oh iya, ini aku bawain kue buat Mas. Ini buat Mas. Semoga Mas nggak bosan ya sama kue buatan Laras. Buat aku? Iya. Jadi kamu selama ini selalu bawa kue? Iya, Mas. Lagian kan kalau jajan di kantin itu mahal. Jadi mendingan Laras bekal aja dari rumah. Subhanallah, kamu tuh beda banget, Laras ya. Apanya yang beda, Mas? Ya, beda aja dengan cewek-cewek yang ada di kampus ini. Enggak, sama aja kok. Oh iya, kamu udah mulai jam kuliah belum? Harusnya sih udah, Mas. Ya udah kalau gitu Laras duluan ya, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pernah aku bosan kue bikinan kamu. Rezeki, alhamdulillah. Bagus. Bagus. Anak kuliahan masuk ke rumah ngendap-ngendap kayak maling. Bagus. Kayak kucing mau nyolong tetelan. Kayak maling kamu. Kamu tuh sekarang sudah jadi anak durhaka kamu ya. Dilarang berhenti kuliah, masih tetap kuliah. Memangnya apa sih Pak yang salah dengan kuliah? Siapa tahu Laras bisa ngangkat derajat ibu sama bapak. Jangan ngimpi kamu. Ngimpi kamu tuh. Kita ini orang miskin. Tetap aja bakal miskin. Ngimpi jadi dokter, ngimpi kuliah. Dengan kamu jadi dokter dan dengan kamu kuliah, udah nyekik orang tua. Tahu? Dengar. Mulai saat ini kamu berhenti kuliah. Buang-buang duit aja. Berhenti! Pak, yang buang-buang duit itu nyawer pedangdut, Pak. Bukan kuliah. Kamu? Udah berani bantah kamu ya? Gimana kamu? Pak, tenang. Pak, kalau memang anak kita salah, tolong maafkan dia, Pak. Jangan dipukulin. Dia sudah berani menjadi anak durhaka seperti ini gara-gara kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Berhenti kuliah. Berhenti kuliah kamu. Dengan kamu kerja, nyari duit. Kenapa sih, Bu? Bapak gak pernah ngedukung Laras buat kuliah. Sabar aja, Nak. Kita doakan Bapak aja, Nak. Ibu yakin suatu hari nanti semua kita pasti akan baik-baik. Pasti akan indah pada waktunya, sayang. Ya, Bu. Aduh, gara-gara gue gak punya duit begini, gue jadi gak bisa nyawer deh. Bro, ngapain tuh diri aja di sini? Biasanya lu paling rajin gue yang penyanyi itu. Gue lagi malas gue. Tumben lu malas. Malas sampai kagak punya duit. Waduh, kalau gue ngaku nggak punya duit, bakal diledek lagi nih. Ya elah, beneran lu kagak punya duit? Sembarangan aja lu ngomong. Gue udah bilang dari tadi, gue tuh lagi malas. Nih, gue segepok ada. Nah, kebetulan gue lagi bawa buat taruhan bola nih. Hadiahnya lumayan gede, jutaan rupiah. Wow. Iya, 100.000 tuh bisa jutaan rupiah. Kalau lu pasang 500.000, lu kaliin aja tuh. Bayangin berapa hadiahnya? Wih, taruhan bola. Iya.
Astagfirullahaladzim, Bapak. Itu celengan Laras mau diapain, Pak? Bapak butuh duit. Perlu duit, Bapak. Pak, jangan, Pak. Laras mohon, Pak. Laras sudah lama banget nabung buat bayar semester, Pak. Ya baguslah kalau kamu sudah lama nabung di celengan ini. Berarti kan isinya penuh. Udah, Bapak butuh duit, Pak, jangan, Pak. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Jangan, Pak. Laras mohon, Pak. Jangan ambil tabungan Laras, Pak. Udah. Bapak ini butuh duit. Bapak jangan, Pak. Laras mohon, Pak. Ada apa ini, Pak? Bapak butuh duit. Itu punya Laras, Pak, buat kuliah. Nanti kalau Bapak menang, dapat rezeki, Bapak ganti 2 kali lipat dari sini. Jangan dong, Pak. Ibu mohon jangan dong. Sudah, cerewet banget. Udah. Pinjam dulu. Berasnya habis, Pak. Ya kalau beras habis, beli. Jangan nggak masak kayak begini. Ya, tapi gimana mau beli, Pak? Orang uangnya diambil sama Bapak. Ya kalau nggak ada uang, cari dong. Kalian ini dari pagi ngapain aja? Selama saya tidur ngapain aja, bukan cari uang. Kamu tuh egois. Yang kamu pikirin cuma kuliah aja. Kerja kamu tuh. Cari duit sana. Bantuin bapak sama ibu. Pak, Laras juga butuh kuliah. Dia itu kuliah karena malas kerja. Kayak begini akhirnya. Egois. Belagu kamu itu. Laras kerja kok, Pak. Laras sengaja ambil cuti kuliah supaya bisa bantuin ibu cari uang. Bagus kalau kamu berhenti kuliah. Bagus. Sejak kapan? Kenapa nggak dari dulu aja kamu berhenti kuliah? Kamu itu udah ngabisin duit buat kuliah. Sekarang kamu kerja apa? Cari duit. Ayo cari duit. Malah bengong. Kerja nggak? Pak, udah. Cari duit. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak. Ya Allah, Laras lapar banget. Tapi Laras harus cari uang dulu baru bisa makan. Tapi nggak apa-apa deh. Laras cari uang, pagi-pagi Laras cuci baju, terus sorenya Laras jualan kue. Ya Allah, semoga berkah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Laras. Ada apa, Laras? Maaf ya ganggu sebelumnya. Ini, Bu, Laras mau nanya. Ada baju kotor yang bisa Laras cuci nggak? Kebetulan Laras sekarang jadi tukang cuci baju. Oh, kamu nyuci, Laras. Sebentar ya, Ibu ambil dulu cuciannya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ibu ya. Alhamdulillah, ya Allah. Laras, Mas Yusuf, kamu ngapain bawa baju banyak kayak gitu? oh ini, aku jadi tukang cuci, Mas. Masya Allah, kamu lagi butuh uang? Iya, semua orang juga begitu, Mas. Lagi banyak kebutuhan. Tapi kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu butuh uang, Laras? Nggak apa-apa. Ini Laras. Enggak, Mas. Aku nggak biasa minta-minta kayak gini. Udah Laras, kamu nggak minta aku ngasih. Nih. Enggak, Mas. Aku nggak biasa terima uang tanpa harus bekerja. Makasih ya buat kebaikannya, Mas. Laras permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh udah nggak doyan duit ya? Udah kebanyakan duit kamu tuh. Kenapa lagi sih, Pak? Itu buktinya si Yusuf mau kasih duit sama kamu, kamu tolak. Kenapa? Belagu kamu? Pak, kita sebagai umat manusia, selama kita masih kuat untuk bekerja, jangan sampai kita jadi peminta-minta, Pak. Tapi tadi kan si Yusuf bilang, dia yang ngasih, bukan kamu yang minta. Tapi Laras lebih suka untuk bekerja, Pak, dibanding menerima belas kasihan dari orang lain. Sekarang saya nggak mau tahu. Bapak nggak mau tahu kamu kejar si Yusuf dan minta lagi duitnya. Ambil. Ya Allah, Pak, kenapa harus kayak gitu sih, Pak? Bapak kan sudah bilang sama kamu, Bapak ini butuh duit buat... Nih, kalau dia. Ya udah, Laras bakalan cuci baju ini cepat.
Supaya Laras cepat dapat duit juga ya, Pak. Ya udah cepet. Biar dapat duit cepet. Cepat, mumpung terang, panas. Biar dapat duit, kering tuh cucian. Assalamualaikum. Laras, Waalaikumsalam, Mas Yusuf. hari ini kamu nggak kuliah ya? Kebetulan Laras lagi cuti, Mas. Apa, cuti? Iya, Mas. Kenapa? Jadi kan Bapak tuh udah nggak kerja sekarang. Otomatis Laras harus kerja lebih giat lagi untuk menafkahi kedua orang tua Laras. Ya Allah, Laras. Kamu kan masih muda. Harusnya kamu tuh fokus ke pendidikan. Dan nggak kebalik, harusnya malah bapak kamu yang bertanggung jawab dengan semua ini. Nggak apa-apa kok, Mas. Laras nggak kenapa-napa. Lagian kalau Laras nggak cuti juga, Laras nggak ada uang buat bayar semesteran. Bayar semester? Kalau aku perhatiin, kayaknya kamu udah nabung banyak untuk pendidikan kamu. Udah habis, Mas, sama Bapak. Astagfirullah. Atau jangan-jangan omongan di luar sana bener ya tentang bapak kamu itu suka nyawer. Jangan-jangan uangnya dipakai buat nyawer. Ya, begitulah, Mas. Laras, ini tuh nggak benar. Kamu sebagai anak harus negor, atau aku aja negor ya? Jangan, Mas. Maaf, Mas. Laras nggak sengaja. Nggak apa-apa, Kak. Yaudah, kamu kemana? Aku anterin? Udah nggak apa-apa, aku anterin. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sakit ya, Bu ya? Enggak sayang, ibu nggak apa-apa, cuman kurang istirahat aja. Astagfirullah, badan ibu panas banget, Bu. Udah, Bu, mendingan sekarang kita ke dokter ya, Bu ya? Gak usah, ibu nggak apa-apa. Laras bener. Kasihan kamu udah kerja seharian capek-capek, cuman buang uang aja ke dokter, nggak perlu. Ya ampun, Bu. Uang itu kan bisa dicari. Tapi kesehatan ibu tuh paling penting, Bu. Nih, Laras udah dapat upah nyuci Laras. Laras yakin kok ini nggak bakal habis cuma buat ke dokter doang. Nggak usah, ini kamu simpen aja. Ya, nggak usah ke dokter-dokter segala macem. Ngapain ke dokter-dokter? Buang-buang duit. Nggak usah ke dokter. Dikerok aja, dikerok. Pakai koin, pakai minyak, pakai bawang merah. Luar anginnya beres. Pak! Kita nggak perlu ke dokter. Ibu tuh cuma perlu istirahat aja sebentar sama ya tiduran lah. Nanti juga sembuh ya. Ada Ibu, istirahat aja ya, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Pasti sakitnya semakin parah ya, Bu. Udah, jangan dimanja-manjain. Manja, sakit begitu aja manja. Pak, kayaknya sakit ibu semakin parah. Lebih baik kita bawa ibu ke dokter, Pak. Ngapain sih kamu itu ngotot pergi ke dokter? Biarin aja, ntar juga sembuh. Gak apa-apa itu. Pak, ini tuh sepertinya bukan sakit yang ringan. Kalau didiemin makin lama, nanti biayanya makin mahal. Udah tahu mahal, ngapain dibawa ke rumah sakit? Biarin aja, ntar sembuh sendiri. Tapi Pak, punya duit aja kamu. Kalaupun ibu nantinya sudah meninggal, itu takdir, ajal. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Pak, seenggaknya minimal kasih Laras uang 100.000 aja, Pak. Supaya Laras bisa bawa ibu ke klinik. 100.000 dari mana? Udah nggak ada, duitnya udah habis. Udah habis, Pak. Buat apa? Kalah pakai main judi bola.
Astagfirullahaladzim, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Kecil amat nih gelang. Dijual aku berapa nih paling? Itu punya ibu, Pak. Cuman itu yang ibu punya. Udah, diam aja. Tapi itu kan pemberian dari ibu, Pak. Udah sini, Pak, jangan diambil. Pak! Pak, ibu mau. Apa sih? Ibu mau. Jangan ambil gelang itu. Udah, cuma ambil yang lain. Jangan ambil yang itu, Pak. Ibu mau. Yang lain tuh apa yang mau diambil dan dijual tuh apa? Uban kamu yang mau diambil dijual. Jangankan dijual. Maka makanan kambing juga kambing ogah makan. Udah, kayak punya harta yang lain aja. Pak! Pak! Diam kamu itu. Diam. Apa sih? Apa sih pakai pegang-pegang? Diam. Pak, itu kembali gelang ibu, Pak. Alah, cuma gelang kayak begini aja gak bakalan laku. Ngapain sih dipikirin kecil? Dijual juga paling gocap 50.000. Tapi masalahnya itu tuh dari ibu, bukan soal harganya. Kamu tuh lagi-lagi ngomong ibu kamu yang sudah meninggal. Paling benci saya tuh. Diam. Diam. Udah, balik. Udah. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu, bangun, Bu. Tolong. Tolong. Bu, bangun, Bu, ya Allah. Selamatkan ibu hamba. Allah. Laras. Ya, Mas. Kamu harus sabar ya. Karena yang bisa kamu lakuin saat ini cuma bisa berdoa. Memohon kepada Allah buat kesembuhan ibu kamu. Tapi Mas, ini semua tuh gara-gara Laras. Kalau aja Laras nggak telat bawa ibu ke rumah sakit, pasti ini semua tuh nggak bakalan terjadi, Mas. Astagfirullah. Laras, kamu nggak baik nyalahin diri sendiri. Dan aku rasa juga ibu kamu nggak setuju dengan sikap kamu kayak gini. Keluarga Bu Marlia? Iya, Dok. Saya anaknya. Gimana kondisi ibu saya? Adik yang sabar ya. Kami sudah berusaha maksimal. Namun Allah berkehendak lain. Ibu dipanggil sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Permisi. Dok. Ibu. Astagfirullah. Ibu. Jangan tinggalin Laras, Ibu. Ya Allah. Laras, kamu harus ikhlasin kepergian ibu kamu. Biar beliau tenang. Enggak, Mas. Laras nggak bisa hidup tanpa ibu, Mas. Ya Allah. Ya Allah, Laras. Laras. Ibu. Kamu nggak perlu takut kehilangan siapapun. Masih ada aku kok. Astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. Ibu, kenapa ibu ninggalin Laras? Ibu. Laras, kenapa bapak kamu nggak ke pemakaman? Padahal kan ini yang meninggal istrinya. Istri meninggal bukan datang pemakaman. Suami macam apa itu? Jangan-jangan bapak kamu lagi dangdutan tuh. Lagi nyawer-nyawer gitu. Bapak itu nggak datang ke pemakaman ibu karena bapak tuh nggak kuat ngeliat ibu dimakamin. Ibu, omongan ibu itu nggak pantas banget diucapin di sini, Bu. Kita sedang berduka loh, Bu. Loh, kok jadi kamu yang sewot? Jelas saja sewot, Bu. Maaf ya, Mas. Mungkin ibu-ibu ini tidak ngerti atau tidak peka. Ini kan pemakaman, Bu. Lebih baik ibu-ibu ini mendoakan daripada membicarakan. Maaf ya ibu-ibu, kagak baik ngomongin orang yang sudah wafat depan pemakaman begini. Jangankan di depan pemakaman, dimanapun ngomongin orang kagak baik. Kalau kita punya niat untuk menasehatin Pak Herman, nanti kita bicara dari hati ke hati. Jangan suka ngumbar omongan begini, kagak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini pemakaman sudah selesai. Jadi silahkan pulang masing-masing ya. Neng Laras, Umi permisi dulu ya nak. Pesan Umi, ikhlas, sabar, dan jangan lupa doain almarhumah setiap Neng habis sholat. Dan dimanapun Neng Laras berada, selalu doain mama ya sayang ya. Insya Allah Umi. Terima kasih ya Umi sekali lagi. Sama. Laras, pokoknya kamu jangan segan-segan ya. Apapun yang terjadi sama kamu, atau kalau kamu butuh apa-apa, kamu datang ke Umi, atau cari Fatimah, atau cari Aisyah. Pasti kita semua akan membantu kamu, Laras. Iya, terima kasih ya Aisyah. Kasih banyak ya Umi. Sama-sama. Sabar ya. Iya. Kamu yang kuat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aras, Bapak butuh duit. Bagi duit. Sini Pak. Masa cuma segini? Cukup buat apa uang 20.000? Iya Pak, upah Laras juga kan nggak banyak Pak. Kalau Bapak mau uang lebih banyak, Bapak bantuin Laras dong untuk nyari uang. Oh, bagus. Kamu sudah berani merintah orang tua, merintah bapak kamu ini. Bapak belasan tahun bekerja nyari duit, gedein kamu, sekolahin kamu, membesarkan kamu. Bapak nggak pernah ngeluh. Giliran bapak nganggur sebentaran aja, kamu protes kayak begini. Bukannya protes Pak. Tapi kan kalau kita kerja sama-sama, otomatis uang kita juga bakal lebih banyak kan Pak? Kalau kamu pengen duit lebih banyak, kamu kerja nyucinya juga harus lebih banyak lagi. Dan sedikit-sedikit, yang banyak. Iya Pak, insya Allah Laras bakalan kerja lebih giat lagi Pak. Wah, gitu dong. Gini, ntar Bapak bantu buat supaya dapetin cucian yang lebih banyak lagi, ya? Beneran Pak? Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Misi. Bu Wati. Waalaikumsalam. Ini loh Bu Wati. Barangkali punya cucian kotor. Kebetulan saya sama Laras itu buka
cucian manual. Jadi kalau memang pakai tangan manual itu lebih bersih, Bu, daripada pakai mesin. Kalau pakai mesin kan kadang-kadang langsung kerahnya juga nggak pernah bersih, ya kan, Bu ya? Nah, kalau ada biar kami yang cuci, Bu. Wah, kebetulan Pak Herman, cucian saya lagi banyak banget nih. Iya. Tapi kok Pak Herman sendiri sih yang ngambil cucian kotornya? Nggak salah nih, Pak? Ya nggak salah lah, Bu. Apa salahnya? Yang penting kan halal. Nanti kalau memang masih ada cucian, biar Laras yang ngambil kemari. Gantian saya yang nyuci nanti, Bu. Baik, Ya, Bu ya. Ya. Sebentar ya, Pak ya. Mari buatin. Duit. Nih Pak, cuciannya. Waduh, banyak nih, Bu. Iya. Kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Biar cepat dikerjain. Mumpung mataharinya bagus, cepat kering. Kalau udah selesai nanti diantar rapi, tinggal pakai. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras! Hei! Sini! Iya, Pak, ada apa? Nih. Bapak udah ambilin cuciannya dari tetangga-tetangga. Kamu tinggal ngerjain aja, tinggal cuci. Ya? Oh, lupa, tapi itu banyak banget, Pak. Kamu itu udah dibantuin ngambilin cucian, malah bilang banyak lagi. Ini juga karena Bapak yang ngambilin. Yang penting kamu kerjain. Bapak bantuin tuh. Kalau kamu nggak diginiin tuh, kamu nggak bakalan dapat duit banyak. Ini, kerjain nih. Ya Allah, ternyata ini yang Bapak maksud mau bantu Laras. Hei! Kamu itu malah bengong aja kamu. Ini kerjain. Iya, Pak. Jangan iya aja, ambil. Capek-capek diambil-ambilin, bukan kerjain cepet. Cepat. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi, ya Allah. Tapi cuciannya masih banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Ya ilah. Istirahat segala macam. Pantesan cuciannya nggak kelar-kelar dari tadi. Malas-malesan sih kamu sambil nyuci. Laras bukannya malas-malasan, Pak. Laras capek sekali, Pak. Laras, Bapak aja yang nungguin kamu kerja tuh capek nungguinnya, tahu nggak? Apalagi orang-orang pada nungguin. Kapan kelarnya kalau begini kerjanya? Tapi, Pak, izinin Laras istirahat sebentar aja, Pak. Nggak ada. Kamu itu malas banget kalau kerja. Pak, Laras ini bukan robot, Pak, yang bisa dipakai kerja seharian. Laras juga butuh istirahat, Pak. Nggak ada istirahat-istirahatan. Kerja, cuci semuanya, biar cepat kelar. Nanti mataharinya keburu tenggelam lagi. Nggak bisa jemur lagi. Nggak dapat duit kalau nggak kering. Tuh masih banyak. Itu kotor. Anak satu-satunya. Malas kayak begitu. Nurun kayak emaknya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku, ya Allah. Ya Allah, sekarang ibu sudah tidak ada, ya Allah. Tinggal Bapak, orang tua hamba yang tersisa, ya Allah. Tapi kenapa kelakuan Bapak semakin menjadi-jadi, ya Allah? Ya Allah, hamba mohon kepadamu, sadarkanlah Bapak. Lembutkanlah hatinya, ya Allah. Jauhkanlah Bapak dari sifat-sifat Engkau benci, ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikan hati, ya Allah. Hamba mohon berikanlah hidayah kepada Bapak hamba, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, rumahnya masih jauh sekali. Hamba sudah tidak kuat. Laras? Mas Yusuf? Kamu mau kemana? Ini Mas, Laras dapat pesanan kue hari ini. Alhamdulillah pesanannya banyak sekali. Kamu lagi sakit ya? Muka kamu pucat banget loh. Iya sih Mas, cuman meriang aja tapi... Laras, kalau kamu lagi sakit, kamu gak usah paksain kayak gitu. Kalau Laras nggak kerja, nanti Laras mau makan apa Mas? Kamu ingat nggak? Aku sering bilang sama kamu, kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal hubungin aku. Ya udah, kalau gitu sekarang aku anterin kamu aja ya. Tapi Mas... Nggak usah tapi ya. Aku nggak melihat kamu pingsan di tengah jalan dan nggak ada yang nolongin. Ya? Lagi juga aku nggak ada acara kok hari ini. Ya, sini aku bantuin kamu ya. Aku mau ya. Juragan. Apa kabar Juragan? Apa kabar? Ada apa lagi? Lu datang kemari, Man? Anu Juragan. Juragan, saya mau pinjam uang 5 juta lagi Juragan. Yang dulu saja belum lu kembaliin. Masa mau pinjam lagi? Ya itu gampang Juragan. Nanti saya bayarnya sekalian dengan sekarang. Sama yang dulu. Ya Juragan ya? Bakal modal. Itu juga bakal ngembaliin ke Juragan nanti hasilnya ya. Emang lu sanggup kembaliin? Berarti bunganya semakin bertambah. Hah? Saya pasti sanggup Juragan. Sanggup Juragan. Nanti sekalian dengan yang dulu ya. Oke. Sekarang lu pinjam 5 juta lagi. Dengan 5 juta yang dulu. Dan itu belum berikut bunganya. Jadi total yang harus lu kembaliin adalah 20 juta. Saya beri waktu 1 bulan. Oh, sanggup Juragan. Beres itu. Beres. Yang penting sekarang 5 juta dulu Juragan. Ya. 5 juta. Oh, kan? Udah dipersiapkan kan? Ingat, kalau lu nggak bisa ngembaliin, gue gak segan-segan ngasih pelajaran sama kamu. Paham kan? Iya, beres-beres Juragan. Ya. Saya hitung dulu Juragan ya. Ini obatnya. Makasih ya Mas. Ini semuanya jadi berapa? Kamu tuh kebiasaan ya. Aku malas jawabnya. Yang penting kamu habisin obatnya biar cepat sembuh ya. Iya. Lagian kamu tuh udah tahu sakit, kenapa nggak langsung berobat? Iya Mas. Sebenarnya Laras juga lagi nggak ada uang sih Mas. Gak ada uang. Kamu kerja dari pagi sampai malam, uangnya kemana? Ya, mungkin dipakai bapak ya. Bapak kamu tuh ya, nggak bisa jaga anak. Tahu gitu aku aja yang jaga kamu. Kenapa Mas? Oh, kamu nggak dengar? Aku serius loh ngomong barusan. Mas bisa aja deh. Oh iya Laras, nanti selesai kuliah aku, kamu mau jadi istri aku? Kamu mau kan jadi makmum aku di saat nanti kita sholat?
Andi, apa kabar? Kirain siapa? Gimana? Masih mau taruhan bola lagi nggak nih? Ya mau lah. Gimana? Punya duit nggak nih? Wah, sembarangan lu ya. Hah? Emang Harman sekarang Harman yang dulu? Hah? Mau lihat lu? Lu lihat ya. Dompet lu sekarang penuh duit terus. Tapi lu kan nggak kerja. Lu dapat duit dari mana? Wah, lu kepo aja kerjaan lu. Andi, mau gue dapet duit dari mana? Dari mana? Yang penting judulnya duit. Bakal modal nih, duit. Gue ikut taruhan. Taruhan gue ya. Nih, semua gue bakal taruhan. Nih, semua. Ya. Siap. 5 juta. Ya. Pasti menang. Kuenya. Kue. Assalamualaikum, Laras. Waalaikumsalam, Mas Yusuf. Kamu masih jualan? Iya nih. Mas Yusuf mau beli kue Laras? Iya, aku mau beli dong. Berapa? Semuanya. Mas, Laras nanya serius. Aku juga jawabnya serius. Mas, kalau Mas beli semuanya nanti siapa yang makan? Oh, gini Laras, di rumahku tuh lagi ada acara dan memang butuh kue kecil. Beneran, Mas? Beneran? Jadi berapa semuanya? 50.000, Mas. Ya. Ya udah Laras bungkus ya. Laras. Iya, Mas. Kamu yang buat semua kue ini? Iya. Insya Allah enak kok, Mas. Ini, Mas. Makasih ya. Bentar ya, Mas, kembaliannya. Assalamualaikum. Wah, Mas Yusuf. Ya Allah, semoga Mas Yusuf selalu baik sama Laras. Harman! Weh, Juragan baik. Apa kabar, Pak? Pura-pura nanya lagi. Gua datang ke sini mau nagih duit. Lu udah 2 bulan. Belum bayar. Mana aja kamu? Juragan, saya belum ada duit, Juragan. Susah cari duit sekarang, Juragan. Belum ada. Iya. Terus, kapan lu punya duit? Lu kan yang janji sendiri. Kalau lu bakal bayar hutang lu dalam waktu 1 bulan. Iya. Iya, Juragan. Iya. Tapi saya belum ada duit, Juragan. Nanti saya cari duit dulu ya. Saya minta waktu. Tenggang waktu yang Juragan ya. Juragan Pak ya. Juragan, tolong ya. Kalian kasih pelajaran. Sampai dia bayar semua hutang-hutang. Oh iya, jangan. Ada apa ini? Arman. Siapa dia? Dia ini anak saya, Juragan. Anak saya, Juragan Laras. Iya. Iya. Cantik juga ya. Oh, iya. Cantik gimana bapaknya? Kalau gua sampai bisa menikah dengan anak, anggap saja hutang-hutang lu lunas. Oh, Juragan nggak? Boleh Juragan, boleh. Bapak. Lagi mungkin siap-siap. Pokoknya Laras nggak mau nikah sama Bang Bahar, Pak. Laras nggak cinta sama Bang Bahar. Cinta. Laras, cinta itu nanti bakal tumbuh dengan sendirinya kalau kalian sering bersama. Nggak usah khawatir kamu itu. Cinta. Pak, tapi Bang Bahar itu lintah darat, Pak.
Laras nggak mau hidup sama orang yang hartanya dari hasil riba. Jangan jaim kamu. Jangan jaim. Nanti kamu kalau sudah dapat duit banyak juga, kamu lupa sama yang namanya riba tuh. Lupa. Riba. Apa riba? Astagfirullahaladzim, Pak. Harta itu semu, Pak. Lebih baik Laras kerja keras daripada Laras makan uang yang haram, Pak. Jangan sok ceramah kamu. Yang jelas kamu sekarang harus menikah sama Bang Bahar. Ngerti? Pak, Laras mohon. Nggak mau nikah sama Bang Bahar, Pak. Laras mohon. Ya udah. Kalau kamu nggak mau nikah sama Bang Bahar, berarti kamu mau bapak nyusul ibu kamu. Iya. Bapak kok ngomongnya gitu sih, Pak? Laras, asal kamu tahu ya, Bang Bahar itu sudah ngancem bapak. Nggak mungkin. Nggak mungkin Laras nikah sama orang lain. Ini pasti bukan maunya Laras. Assalamualaikum, Laras. Waalaikumsalam, Mas Yusuf. Laras, kamu nggak akan nikah sama orang lain kan? Maafin Laras, Mas Yusuf. Tapi Bapak minta Laras untuk nikah sama Bang Bahar. Enggak. Aku nggak akan pernah terima kamu nikah sama orang lain. Laras, kamu udah pernah janji sama aku. Kamu sayang sama aku. Sebenarnya Laras juga cintanya sama Mas Yusuf. Tapi Laras nggak kuasa ngelawan Bapak, Mas. Ya udah, kalau emang kamu cinta sama aku, ayo kita kabur. Tapi Mas... Atau kamu lebih milih pasrah dan nikah sama Bang Bahar? Hah? Enggak, Mas. Laras, ayo kabur kalau kamu cinta sama aku. Bos, lihat bos. Hah? Hey. Mau dibawa lari kemana calon jodoh gua? Hah? Bang, Laras ini jodoh saya, Bang. Apa? Jodoh lu? Kurang ajar ini anak ngusan. Hei, Hajar! Siapa? Hah? Mas, kita kabur. Laras! Lu ngapain kerja jalan? Ayo semua tekan! Jangan ikut campur. Ayo yang Laras. Dia bukan jodoh kamu. Sudah sama aku. Sudah. Lepasin! Bapak! Bapak tolongin Laras, Pak! Laras! Ayo kabur! Kabur! Laras! 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 Tolong! Laras! Tolong! Tolong! Laras! Laras! Bangun! Bangun! Laras! Yusuf! Bagaimana ini? Laras! Laras! Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Luka di kakinya lumayan parah.
kemungkinan besar saudari Laras tidak bisa berjalan dengan normal karena luka di kakinya membuatnya cacat lumayan. Cacat? Permisi. Waduh. Gimana sih? Arman, ini bagaimana sih? Masa calon bini gue cacat permanen? Kalau begini, gue ogah nikahin anak lo. Terus Juragan, bagaimana dengan perjanjian kita? Ya, batal. Batal? Ya. Arman, saya nggak mau tahu. Semua hutang-hutang lo harus lo bayar dalam waktu 3 hari. 2 hari. Aduh. Bagaimana ini? Ya, Papa. Sakit nggak? Sakit, Mas. Ya. Nanti juga lama-lama kamu terbiasa kok. Iya. Pelan. Makasih ya, Mas, udah nganterin sampai sini. Iya, sama-sama. Yang penting kamu cepat sehat ya, cepat sembuh. Tapi kata dokter, kaki aku nggak bakal bisa sembuh, Mas. Yang perlu kamu tahu, apapun kondisi kamu, aku tetap kok mau jadi imam kamu. Makasih ya, Mas. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam, kamu istirahat ya. Ya udah. Oh iya, barang kamu gimana? Nggak apa-apa, aku bawa sendiri aja. Bisa? Iya, bisa kok. Aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak? Bapak? Pak? Bapak kemana? Pak? Pak? Bapak? Astagfirullahaladzim. Baju-baju Bapak udah nggak ada. Kenapa Bapak pergi? Ya Allah. Pak. Bapak. Pak. Ya Allah. Kenapa semuanya pergi? Sekarang hamba benar-benar sendirian. Kenapa Bapak pergi sih, Pak? Ya Allah. Sudah berapa hari ini saya nggak makan. Lapar. Ngapain lo di sini? Itu makanannya enak ya, Bu ya? Ya enak lah, punya duit gak lo? Nggak ada, Bu. Ya kalau nggak punya duit pergi sana. Ya Allah. Mungkin ini balasan untuk perbuatan saya terhadap anak dan istri saya selama ini. Arman! Arman, keluar lo! Arman!
Woi, Arman, keluar lo. Maaf, Bang. Mau nagih setoran ya? Bokap lu mana sih? Pusing gua nih dikejar-kejar terus sama Bos Bahar. Saya juga nggak tahu, Bang. Bapak saya di mana. Sementara ini saya dulu aja yang bayar ya, Bang. Aduh, bukan masalah cicilannya. Bos gua mintanya lunas. Tapi Bang, kalau buat lunas saya belum ada. Saya baru ada 1 juta. 1 juta? Tapi ingat ya, 2 hari lagi lu mesti akad kita di sini. Karena apa? Karena rumah ini akan kami sita. Ya Allah, jangan Bang. Saya kan udah nyicil, Bang. Bunganya tuh semakin lama semakin bertambah. Gak mungkin lu bisa lunasin. Udahlah, capek kita ngurusinnya. Sekarang cepat ambil duitnya. Ya udah sebentar ya, Bang. Mat. Kue donat. Ya Allah, dari mana hamba bisa dapat uang buat tutup utang-utangnya Bapak? Berikan hamba jalan keluar ya Allah. Kue. Alhamdulillah. Kuenya dong 10 ya. Iya. Laras, kok kamu kerjanya ngoyo amat sih? Nyuci baju jalan, jualan kue jalan terus. Emang kamu nggak capek, Laras? Ya sebenarnya saya juga capek, Bu. Tapi ya gimana, anak buahnya Bang Lahar tuh ke rumah terus ngagiin utang. Kenapa punya utang sama Lentah Darat? Sebenarnya bukan saya yang utang, Bu. Tapi bapak saya. Terus kalau bapak kamu yang utang, kenapa kamu yang malah pusing mikirin mau bayar? Ya Mbak, utang bapak saya itu kan utang saya juga. Laras, kamu tuh emang benar-benar berhati emas ya. Laras. Mana si Arman? Tom. Di mana Baruna? Paling-palingan dia lagi ngapel, Bos. Ngapel? Disuruh kerja kepada ngapel. Bos. Pucuk dicinta ulang pun telah. Itu kayaknya si Harman, Bos. Wah. Bener, Bos. Akhirnya dia nongol juga di sini, Bos. Jangan banyak ngomong. Kita samperin dia. Kita kasih pelajaran dia. Siap, Bos. Arman! Aduh. Mau lari kemana? Juragan, apa kabarnya? Kemana saja kamu? Kamu sengaja menghindar dari hutang-hutang kamu. Iya. Enggak, Juragan. Mana mungkin saya menghindar. Justru saya lagi sibuk cari pinjaman buat bayar hutang ke Juragan. Ya, Juragan. Alasan. Kamu memang sengaja menghindar dari hutang-hutang. Iya kan? Enggak, itu enggak benar, Juragan. Saya cari uang, cari pinjaman buat bayar hutang. Benar, Juragan. Maaf, Juragan. Arman, aku tidak butuh maaf. Tapi aku butuh hari ini juga bayar hutang. Pak! Bapak! Bapak, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Ada orang dikeroyok Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak, tolong. Ayo kita bantu sekalian ya. Yuk. Ayo, Mas. Kabur. Pak, jangan tinggalin Laras, Pak. Bapak jangan tinggalin Laras, Pak. Bapak! Dia tolong. Tolongin Bapak, Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Mas ingat kan? Dulu kita pernah di sini juga. Dan pada saat itu, Laras kehilangan ibu.
Laras, di saat kayak gini kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak baik. Harusnya yang kamu lakuin ini doain bapak kamu supaya cepat sembuh. Tapi Mas, Bapak nggak bakal ninggalin Laras kan Mas? Kalau Bapak ninggalin Laras jadi yatim piatu Mas. Astagfirullahaladzim Laras, kamu istighfar. Yang tahu umur manusia itu cuma Allah. Dan kita manusia hanya bisa berdoa dan pasrah. Mas, Bapak tuh kayak gini gara-gara nolongin Laras. Harusnya tuh Laras yang nolongin Bapak. Laras tuh emang anak yang gak berguna, Mas. Laras pengen Bapak panjang umur, Mas. Kamu gak usah ngomong kayak gitu. Mas yakin, meskipun bapak kamu terluka, beliau pasti bangga kok. Karena beliau berhasil nyelamatin kamu. Ya setidaknya usaha beliau untuk nyelamatin kamu. Dan saat ini kamu bisa sampai di sini. Tapi Laras nggak tega, Mas. Laras, setidaknya usaha bapak kamu itu nggak sia-sia. Kita jenguk ya. Pelan-pelan. Dok, gimana kondisi bapak saya, Dok? Luka di kepalanya cukup serius. Sampai sekarang, bapak kamu belum siuman. Saya juga tidak tahu sampai kapan beliau akan siuman. Kemungkinan bapak kamu koma. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ya Allah. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kembali hamba dengan Bapak hamba. Tapi ya Allah, hamba sungguh tidak tega melihat Bapak hamba terbaring sakit seperti ini. Hamba mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Bapak hamba. Hanya kepadamu hamba bisa memohon ya Allah. Kabulkanlah permintaan hamba ya Allah. Pak, kok Bapak masih tidur sih, Pak? Bapak kapan bangunnya? Laras kangen banget sama Bapak. Bapak bangun dong, Pak. Jangan tinggalin Laras. Laras kangen banget sama Bapak. Pak. Bapak bangun, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mendengar doa hamba. Pak, Laras kangen banget sama Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Bapak udah bangun. Laras, bukan Bapak ya. Bapak selama ini banyak salah sama kamu. Bukan Bapak. Enggak, Pak. Bapak jangan ngomong kayak gitu. Laras nggak pernah inget-inget soal itu kok, Pak. Yang Laras tahu, Laras tuh kehilangan Bapak. Selama Bapak nggak ada di samping Laras. Bapak jangan pernah ninggalin Laras ya, Pak. Bapak pergi meninggalkan kamu dalam keadaan banyak hutang. Bapak janji, seandainya Bapak diberikan kesembuhan, Bapak akan bekerja
Dan Bapak akan membayar semua hutang-hutang itu. Laras pasti bakalan bantuin Bapak untuk bayar hutang semuanya. Kita kerja bareng-bareng ya, Pak ya. Laras. Terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa? Pasti Bapak belum makan ya, Pak ya? Biar Laras siapin makan ya, Pak ya? Enggak usah. Bapak nggak lapar. Bapak cuma lemes. Sedih Bapak. Bapak ngelamar kerjaan kemana-mana, keliling sana sini. Tapi nggak dapet. Astagfirullahaladzim. Pak, soal itu nggak usah dipikirin, Pak. Pintu rezeki itu ada lebih dari 1000. Kalau kita nggak keterima di satu tempat kerjaan, kita kan bisa buka usaha sendiri. Kita bisa bikin kue, terus kita jualan deh. Terima kasih ya. Kamu selalu perhatian sama Bapak. Oh iya, Pak. Laras punya kabar baik buat Bapak. Kabar gembira? Iya. Apa itu? Laras dapat beasiswa, Pak. Jadi kedepannya Laras gak usah mikirin untuk biaya kuliah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nah Yusuf, masuk. Duduk. Yusuf, Bapak barusan dapat kabar dari Laras. Laras mendapat beasiswa. Bapak pasti dukung. Apapun cita-cita kamu, Bapak dukung sekarang. Dan alhamdulillah juga, bulan depan saya akan lulus kuliah. Alhamdulillah. Kedatangan saya ke sini, saya ingin minta restu untuk Bapak. Karena saya berniat untuk menjadikan Laras istri saya. Saya nikahkan Larasati Ramadan binti Harman Harsongko dengan Yusuf bin Muhaimin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Larasati Ramadan binti Harman Harsongko dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, Neng Laras ini kalau Umi bilang luar biasa. Kenapa Umi bilang luar biasa? Karena Umi inget tuh, beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, Neng Laras ini jual kue untuk ngebiayain kuliahnya. Jual kue dari kampung ke kampung, di pinggir jalan, kue, gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah jadi dokter. Nah,
Inilah yang pengen sebetulnya Umi sampaikan kepada jamaah. Bahwasanya setiap manusia itu punya jalan kehidupan masing-masing. Bener nggak? Punya jalan kehidupan masing-masing. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Bener kan? Makanya kata Rasulullah bagaimana? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kamu lagi kerja untuk dunia, tanamkan dalam hatimu seakan-akan kita akan hidup selamanya. Tujuannya apa? Biar semangat kerja timbul, biar kagak males. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalau lagi ngerjain masalah agama, tanamkan dalam hati kita seakan-akan kita mau wafat besok. Tujuannya apa? Biar khusyuk. Ini kadang-kadang dibalik. Nah, ibu-ibu sekalian, sambil kita akhiri pengajian, yuk kita baca sholawat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat